Selamat datang di BTS Bincang Bintang Tawa Seru bareng ketua-ketua PMK kita yang super kece kali ini ya Kak Oki ya pada sore hari ini. Keren-keren banget nih. Sekarang ada berapa nih? Ada Kak Ruben, ada Kak Christoph. Yes, Makasih Kak udah makasih nyempetin Kak. waktunya sore hari ini. Oke, Kak Oki, tapi sebelum kita mulai nih Kak Oki, nggak enak sih kalau misalnya kita nggak perkenalan diri dulu kan sebelum narasumber kita perkenalan diri. Kayaknya kita dulu kali ya perkenalan diri. Ya betul. Oke, dimulai dari aku dulu ya. Halo semuanya, kenalin aku Yana Meriska dari Fakultas Sekolah Vokasi 2018. Tahun 2019 kemarin aku pernah jabat jadi ketua PMK Sekolah Vokasi dan tahun ini diamanahi jadi bagian dari Intra Kampus. Boleh nih, Kak Oki? Oke, kenalin Kak. Nama aku Alvanoki Febriananda. Aku dari Vokasi juga sama Kak Yana. Tapi aku angkatan 2020 dan aku sekarang menjabat sebagai staf dari Intra Kampus. Anaknya Kak Joseph lah. Yes, benar, kita anak-anaknya Kak Joseph. Oke, sebelum kita masuk ke bincang-bincang kita hari ini, kita juga mau kenalan nih Kak Oki sama narasumber kita hari ini yang super, wah ganteng-ganteng ya. Aduh, aku serasa menjadi wanita yang sesungguhnya di sini, karena laki-laki semua di dalam ya Kak Oki. Karena nggak ada temennya nih, sama semua. Iya, betul. Iya, ayo kita mau kenalan dulu nih sama Kak Christopher dulu nih. Boleh dong Kak, kita kenalan. Shalom dulu semua. Perkenalin, Halo. nama aku Christopher Philando Santoso. Biasa dipanggil Christopher juga atau enggak Christoph gitu. Aku dari KMKK Farmasi, angkatan 19. Apa lagi pengenalannya? Mungkin hobi kakak apa sih? Hobinya? Hobi apa ya? Kalau aku hobi mungkin ini sih, suka main musik gitu, tapi juga enggak yang bagus-bagus banget gitu. Wow, Bisa aja lah main gitu. keren ya Kak. Itu aja sih paling. Siapa yang main Kak? Sebenarnya kalau lebih seringnya tuh main gitar, cuman waktu sebelum pandemik itu sempat belajar keyboard kan, cuman karena ini udah pandemik gitu, jadi kayak karena aku juga belum punya keyboard sendiri, jadi udah lama banget nih nggak main setahunan gitu. Ikutan Wah, ya latihannya. Iya. Keren. keren. Ini Kak Ruben. Halo Kak Ruben, boleh kenalin diri dong Kak Ruben? Oke, halo. Jadi kenalin semuanya. Aku Ruben Bima Karya Senturi, biasa dipanggil Bima. Aku dari PMK Visipol, jurusannya Ilmu Hubungan Internasional, angkatan 2019. Kalau misalnya bicara soal hobi, kurang lebih sama sih kayak Kak Christoph ya. Kayak aku juga suka musik, suka banget sama musik. Malah kalau misalnya dibandingin sama, kalau cowok kan biasanya kan suka olahraga ya, kayak misalnya main bola, kayak gitu kan. Aku dari kecil memang udah mengabdikan hidupku ke musik. Kalaupun olahraga ya paling kayak badminton, volley, renang kayak gitu, nggak yang kayak bola kaki gitu, enggak. Dan apa ya, ya itu aja sih yang bisa aku jelasin. Keren ya kalau ternyata bintang tamu kita hari ini. Aduh, pada jago-jago musik semua nih ternyata. Oke. Nah, ini kan kakak-kakak ini kan dari PMK sama KMK yang berbeda-beda nih. Nah, boleh nggak sih kita mau kenal lebih jauh PMK sama KMK kakak-kakak semua gitu kan. Kayak tahun lalu siapa sih ketua PMK-nya, terus apa sih kegiatan dan gimana cara sih jalanin kegiatan selama pandemik ini mungkin ya, karena kita udah 1 tahun nih nggak ke kampus, nggak ketemu sama teman-teman yang lain ya kan Kak Oki. Boleh Ya, dong. teman-teman PH lainnya gimana gitu, boleh ceritain Kak? Boleh diceritain dari Kak Ruben dulu mungkin? Jadi jujur ya, kalau PMK sendiri kan bisa dibilang ini tahun kedua aku di PMK, sekaligus tahun kedua aku kuliah di HI-UGM. Menurutku sih selama pandemi ini bener-bener life-changing experience ya, pastinya kayak buat teman-teman UKK juga dan teman-teman PMK yang lainnya gitu. Jadi itu awalnya di tahun pertama yang pas aku masih jadi kadif di PMK Visipol, itu bener-bener sulitnya itu
adalah ketika kita mau ngebondingin sama saling mengenal satu sama lain gitu loh. Karena kan itu ibaratnya baru kayak semester 2 pertengahan. Jadi meskipun udah kenal nih antar panitianya, tapi itu baru-baru dilantik kan. Jadi kayak nggak ketemu gitu, nggak bisa ketemu, nggak bisa ngobrol. Jadi beberapa event pada diganti dan bahkan ada yang dibatalin kayak malam pujian pasca tahun lalu dibatalin. Tapi ya sekarang karena memang udah terbiasa juga dan memang kebetulan PMK Visipol dianugerahi teman-teman panitia, teman-teman anggota PMK lain yang benar-benar luar biasa, yang benar-benar pada extra hard semua kerjanya, mau mengubah semua skema yang udah ada, jadinya beberapa kegiatan bisa dilaksanakan. Kayak kemarin malam pujian pasca, puji Tuhan bisa dilaksanakan. Terus juga PMK Visipol berbagi, yang bagi-bagi kayak buat orang-orang yang mungkin membutuhkan kayak gitu, dan beberapa event-event lainnya yang aku nggak bisa bayangin gitu. Dan mungkin untuk kedepannya ya pasti bakal sulit lah gitu kan untuk PMK maupun UKK, tapi ya sejauh ini berjalan cukup lancar. Gimana nih kalau Christoph? Ya, Kak Kristo gimana nih? Oke. Kalau dari KMKK Farmasi sendiri ini kan karena ini ya farmasi itu kan fakultasnya bisa dibilang satu fakultas satu jurusan gitu, jadi otomatis kayak isinya juga nggak begitu banyak banget gitu kayak mungkin fakultas-fakultas lain, jadinya untuk Kristen dan Katolik kan harus jadi satu. Kalau untuk ketua KMKK sebelumnya itu kemarin itu kan dari angkatan 18 itu Kak Sekar Jevera waktu yang tahun lalu. Nah, terus tahun ini, jadi kalau di KMKK Farmasi itu modelnya yang jabat tuh kayak per tahun angkatan gitu. Jadi misal tahun sebelumnya yang jabat itu berarti angkatan 18, berarti tahun ini angkatan 19, ntar tahun depan angkatan 20 kayak gitu. Kalau buat apa ya, buat acara-acaranya sendiri sebenarnya masih kurang lebih hampir mirip gitu, maksudnya kayak tahun sebelumnya, karena kan juga kita masih pandemi kayak gitu. Untuk acaranya ya kayak nanti banget nih, nanti sore banget nanti ada Paskah. Karena kita baru bisa ngadain Paskah, soalnya benar-benar di farmasi ini tuh apa ya, acaranya tuh lumayan padat banget kayak gitu. Jadi mencari waktu yang bisa apa ya, istilahnya kayak benar-benar kosong gitu di farmasi, benar-benar nggak ada acara tuh lumayan sulit, jadi harus ngadainnya baru hari ini. Terus untuk event-eventnya juga masih ya paling Natal Paskah, terus ada first gathering untuk yang nanti angkatan baru masuk kayak gitu. Cuman untuk yang tahun ini sepertinya bakal ada satu proker baru, kemungkinan untuk bisa lebih mendekatkan antar anak-anak KMKK Farmasi kayak gitu. Cuman ini masih dalam tahap perencanaan sih gitu. Jadi belum sepenuhnya bakal pasti dilaksanakan, tapi masih dalam perencanaan. Itu sih mungkin. Wes, keren ya Kak Alfi, ternyata ketua PMK kita tahun ini. Wah. Ini ntar sore acaranya jam berapa nih Kak, Paskahannya Kak? Ya, Mas Jadi kalau untuk proker Paskah nanti itu sebenarnya yang bakal lebih banyak in charge itu dari anak 20 gitu. Jadi kayak proker pertama mereka yang mereka pegang itu adalah Paskah kayak gitu. Jadi kalau di posternya itu tulisannya 16.50 sih, tapi kalau nggak salah kemungkinan besar bakal mulai jam 5 sore gitu. Oke. Wah, Paskah kayaknya kita harus ikut nih Kak Alfi, Paskah Farmasi ya kan. Boleh ikut aja kalau nggak ada kegiatan. Kita kayak harus ikut, kita harus lihat gimana sih teman-teman Paskahnya, semarak Paskahnya masih ada nggak ya gitu. Ih, keren banget. Wow, keren ya. Wah, Kaki. Gue speechless sih, Kaki. Sama pandang begini, ternyata banyak juga ya kegiatan-kegiatan PMK ini. Mengalahkan UKK ternyata. Oke. Wah, gila sih. Berarti tahun lalu farmasi itu ketuanya Kak siapa tadi? Aduh, aku lupa. Kak Sekar Jevera. Kak Sekar Jevera. Terus Visipol tahun lalu siapa ya? Aduh, aku lupa. Padahal teman aku lagi.
ya? Febriano. Aduh, iya Bapak Febriano. Aduh, Bapak Febriano, anakmu ada di sini, Bapak. Oke, aduh. Wah, Visipol sama farmasi semangat terus lah ya. Di pandemi, bentar lagi sih, bentar lagi kita udah kuliah tatap muka, Kak. Pasti nanti semua kegiatannya bakal berjalan dengan luar biasa gitu. Mungkin Kak Oki, ada yang mau ditanyakan nggak sih, Kak Oki? Itu deh. Dari semua kegiatan yang mungkin udah terlaksana gitu ya, respon teman-teman gimana sih Kak dari PMK atau KMKK masing-masing gitu? Responnya teman-teman pada antusias kah atau masih gimana ya, angin-anginan atau gimana gitu? Boleh ceritain Kak? Boleh Kak Christopher dulu yang jawab. Oke. Kalau sejauh ini sih dari acara yang udah udah mulai dilaksanakan, puji Tuhan responnya lumayan bagus sih gitu. Jadi waktu PU kan ini kita udah ngelaksanain kalau nggak salah ada 2 kali PU. Nah itu partisipannya lumayan banyak, sekitar 40-an kalau nggak salah kayak gitu. Karena aku juga bersyukurnya punya teman-teman BPH yang lumayan sih, keren banget sih, terutama humasnya juga yang mau ke PM-in satu-satu kayak gitu, ngingetin kalau ada PU. Terus ya puji Tuhan acaranya juga sejauh ini juga berjalan lancar dan teman-teman juga responnya antusias lah buat ikut gitu, walaupun memang nggak bisa semua banget ikut karena memang farmasi lumayan banyak kegiatan, tapi bersyukur untuk PU bisa lumayan banyak lah yang ikut. Keren. Kalau boleh tahu jumlah farmasi gitu, kira-kira perangkatan berapa orang sih Kak? Kalau dalam satu angkatan? Kalau jumlah anak farmasi perangkatan itu sekitar 50 kurang sih ya, paling 45 40 kayak gitu. Cuman kan kalau di tempat kami kan maksudnya tetap terbuka gitu untuk angkatan-angkatan yang lain. Jadi waktu beberapa PU kemarin juga ada anak dari angkatan 18, tapi memang nggak banyak sih, lebih banyak angkatan 19 sama angkatan 20 gitu. Oke, keren. Kalau dari Kak Bima gimana nih Kak? Anak-anak Visipol, boleh ceritain Kak? Kalau masalah antusiasme sih, kayaknya kalau aku ngedengar cerita Christoph tadi dan ngedengerin dari teman-teman lain yang nge-handle PU juga di fakultasnya masing-masing, menurutku antusiasnya nggak sebesar itu, karena juga dari jumlah masih benar-benar kayak masih dikit dalam segi dari kuantitas ya, dari angka. Tapi dari perkembangan tahun lalu dibanding tahun sekarang, puji Tuhan meningkat, dan puji Tuhan juga keterlibatan UKK juga semakin kerasa gitu di PU. Jadi aku kayak makin seneng sih, kayak, dan juga teman-teman pengurus PMK juga kayak nggak harus dipaksa. Biasanya kan kayak kalau misalnya di organisasi kan kayak ayo dong, datang dong, gini-gini, bujuk-bujukin di PC. Kalau misalnya mereka nggak, jadi kayak kita tinggal share link aja, ini ada PU nih, dan mereka datang gitu, kayak nggak harus dibujuk-bujukin kayak gitu-gitu. Dan partisipasi dari mereka lumayan, dan untuk partisipasi dari fakultasnya sendiri yang non pengurus ya, itu udah lumayan meningkat. Cuman memang kesulitannya Visipol ya, karena aku juga cukup melihat kan dari kayak paskah yang ada di fakultas sosum yang lain, jadi aku bandinginnya sama anak sosum gitu. Memang Visipol yang cukup susah gitu loh. Mungkin kayak karena ya memang fakultasnya kan lebih banyak kegiatan-kegiatan yang kayak di luar kampus gitu kan, jadi kayak pasti mereka sering Zoom dan segala macam, dan mungkin ya perkembangan ideologi segala macam, jadi mungkin minat ke keagamaan itu kurang. Ini pendapatku subjektif. Tapi untuk progres sih, aku melihat ya selama ada progres dan selama Tuhan berada di sini ya, menurutku sih oke sih, ada kemajuan untuk PU dan kegiatan-kegiatan. Wow, keren kan sih. Semua pada antusias ikut sampai di Visipol malah suka rela ya Kak, nggak perlu di PC gitu, mereka pada masuk.
Iya, iya. Wah, gila sih, Keren. keren. Keren parah sih kayak ini. Tapi ya kalau misalnya aku cerita nih ya, kayak pengalaman gue dulu sih, ya agak sulit sih adik-adiknya gitu, karena tiap tahun hampir sama kayak teman-teman Visipol sama KMK itu jumlah mahasiswa Kristen setiap tahun itu pasti ya, kalau nggak 50, 40, kalau nggak itu segitu 60 gitu kan, teman-temannya di situ gitu. Ya harus ekstra sih gitu kan dalam menjangkau teman-teman kita yang angkatan 20, apalagi kan bentar lagi teman-teman ini bakal udah 3 bulan ya teman-teman udah menjabat sebagai ketua ya kan, wah gak lama lagi teman-teman bakal Nggak regenerasi berasa. lagi, wah nggak terasa, wah oke, siap-siap jadi ketua PMK selanjutnya. Itu kan Jangan dong. pasti ini dong, pasti kayak ada nih yang kayak kalau ada sih lelahnya, ada capeknya, pasti ada sih kendala-kendalanya gitu. Kayak aku mengalami kemarin udah selesai diangkat, taunya bulan Maret, wah pandemi, ya kan nggak tahu tuh mau ngapain ya kan. Itu awal-awal ketua PMK semuanya tahun lalu tuh kayak, aduh kita ngepece-pecein gimana sih kegiatan kita nanti ini gimana gitu, saling tukar pikiran gitu kan. Tapi pasti dong ada kendala ya kan, setelah 3 bulan menjabat ya kan Kak Oki, pasti ada kendala ya kan. Wah pasti nih, apa sih Kak kendalanya sih selama menjabat menjadi ketua PMK KMK tahun ini gitu ya kan. Ini boleh deh dari Kak Ruben cerita dikit gitu kendalanya apa sih? Senyum-senyum sendiri nih dari tadi nih Kak Bima tadi. Kalau kendala sih kayaknya aku melihat memang pasti ada kendala eksternal ya, tapi lebih banyak sih di akunya. Jadi kayak aku kan beneran sesantai itu ya. Jadi kalau misalnya aku bandingin anak-anak HI yang lain itu kan pada banyak banget kegiatannya. Sedangkan aku kayak bener-bener kayak udah fokus akademik sama beberapa kegiatan aja gitu. Dan entah kenapa aku kerasukan apa semester 3 pada banyak banget ngambil kegiatan-kegiatan lain gitu. Karena kan kayak di rumah aja nih kalau ngambil kegiatan mungkin bisa ngegabut gitu kan. Dan juga bisa lumayan lah ngisi CV gitu. Tiba-tiba pas dipilih, dan ini kan sistemnya di PMK aku, itu kita nggak ngajuin diri. Tapi jadi kayak dikasih G-form, terus kayak masukin nama gitu kan. Dan aku tuh nggak kepikiran sama sekali gitu. Kayak aku masukin satu nama ini nih, kayak, oh ini cocok banget gitu kan. Kayak, bahkan aku mikirnya kayak, udah aku nanti anggota aja, terus aku bisa santai tidur-tiduran di rumah kayak gitu kan. Karena kan kuliah online terus. Dan ternyata nama aku paling banyak gitu. Jadi tantangannya adalah kayak kadang-kadang masih ada krisis eksistensi sih, kayak ini bener gak ya, kayak ini aku gak ya, karena juga jujur ya aku nggak merasa bisa semampu itu untuk merepresentasikan PMK, karena kan mereka bener-bener kayak menunjukkan gitu keimanannya dalam sisi publik dan kehidupannya, sedangkan aku mungkin masih di dalam gitu loh, jadi kayak masih belum terlalu nunjukin, dan kayak teman-temanku juga satu jurusan kayak ngeledek-ledek gitu kan, karena memang kayak aku juga nggak gimana-gimana banget. Jadi mungkin tantangannya lebih kayak kemauan kepercayaan diri, belum lagi kondisi visipol yang kayak gitu, takutnya kayak gimana kalau nggak dapat pengurus nih, gimana kalau ini. Tapi memang bener ya, kalau misalnya emang udah Tuhan yang kerja, beneran semua diurusin gitu sama Tuhan. Jadi ya tiba-tiba 3 bulan banyak kendala pun, kayak misalnya yang tadi, partisipasi dan segala macam, perekrutan anggota cocoknya di mana dan segala macam, pemilihan-pemilihannya pun bisa berjalan dengan lancar sejauh ini. Gitu sih kalau dari aku. Dari Kak Christopher gimana nih? Oh ya, bentar aku tadi waktu pertanyaannya kayaknya tempatku agak ini sih kurang bagus sih ya. Boleh diulang nggak pertanyaannya? Oke. Pertanyaan itu kan Kak. Nah, Kakak udah jabat nih 3 bulan nih sebagai ketua ya kan, ketua PMK KMK. Apa sih kendala Kakak? Pasti ada dong kendalanya selama 3 bulan menjabat ini. Ceritain dikit aja gitu kendalanya apa aja. Oke, kalau kendala seperti biasa sih kalau di farmasi itu sebenarnya kendalanya tuh kendala semua organisasi mungkin ya. Jadi untuk secara akademik itu memang kan farmasi itu lebih banyak praktikumnya kan. Dan yang paling membuat banyak apa ya kayak jadi kendala itu karena laporan praktikumnya lumayan banyak, apalagi kalau misal kayak di semesterku ini tuh satu semester ada 5 praktikum, jadi otomatis kayak seminggu mungkin bisa buat 5 laporan praktikum kayak gitu. Jadi kendalanya itu ya ada banyak lah kayak gitu anak-anak yang mungkin
kurang aktif gitu, dalam artian kayak misal di grup line untuk kita misal ngadain rapat atau mungkin kita kasih info apa kayak gitu agak sedikit sedikit gitu yang responsif kayak gitu. Nah, cuman aku ya bersyukurnya ini sih, maksudnya juga aku tuh orangnya juga nggak begitu yang mikirin banget gitu. Jadi maksudnya ya aku serahin aja gitu ke Tuhan, dan puji Tuhan juga sejauh ini udah lumayan bagus karena kayak kita di tahun ini lebih lebih menekankan misal ada yang ulang tahun kayak gitu kita ucapin bareng-bareng di grup kayak gitu. Jadi dari situ mulai lebih terbentuk sih untuk responsifnya kayak gitu. Ya bersyukurnya sih di situ. Kalau Wis. kendalanya juga itu sih. Makasih. Oke, wah oke. Ini ya ternyata kalau misalnya Tuhan yang bekerja itu jadi lebih enak ya kerjanya, kayak Tuhan udah ngatur kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Oke. Mungkin untuk kegiatan selanjutnya ini kita bakal ketemu sama adik-adik baru kita kan, maba-maba 2021 gitu. Mungkin bisa spoiler dikit nggak sih kakak-kakak KMK sama PMK, gimana sih persiapan kalian untuk menyambut adik-adik kita gitu kan? Kita butuh spoiler nih ya kan Kaki? Spoiler gimana sih nanti penyambutan adik-adik ya kan Kaki? Boleh dong Kak Christopher, boleh kasih spoiler dikit gitu loh. Ini untuk yang ini ya di fakultas sendiri ya berarti ya? Iya, di fakultas sendiri. Ya, kalau untuk di fakultas sendiri itu sebenarnya sejauh ini masih masih belum benar-benar buat rencana yang serius banget gitu untuk penyambutannya. Cuman kita masih melihat ini sih, masih melihat situasi apakah udah mulai bisa kayak maksudnya bersama-sama kumpul bareng-bareng atau masih harus semua serba online atau mungkin dibuat kayak agak blended gitu, jadi ada online ada yang mungkin ada offline-nya kayak gitu. Jadi sejauh ini belum ini sih, belum terencana banget, cuman kita masih melihat situasi dulu. Kalau harapannya sih bisa offline gitu, jadi maksudnya benar-benar bisa kumpul bareng karena setahun yang lalu kan kita penyambutannya benar-benar semua serba online kayak gitu. Itu sih. Oke, Kak Ruben sendiri nih gimana sih gitu, spoiler lah. Oke, kalau misalnya masalah ini ya, PMBK, sama juga belum kepikiran, karena ya kayak itu masih berapa bulan lagi ya, tapi memang udah mulai disinggung-singgung sama Kadif, kegiatan umum yang ada di PMK-ku, yang mungkin poin yang paling kontras yang kami lakukan untuk tahun ini ya kayaknya bakal lebih agresif aja sih ke adik-adiknya. Jadi kan kayak kalau tahun-tahun lalu itu approach-nya penerimaan mahasiswa baru Kristen itu acaranya itu berapa waktu gitu setelah PPSMB. Jadi kayak pengennya itu pas dari PPSMB nih lagi awal-awal banget nih kayak udah mulai nge-PC gitu, kayak satu-satu orang dapat berapa orang buat nge-PC, buat deket-deketin gitu loh. Dan pada akhirnya pas acara juga acaranya deket-deket gitu, jadi jangan kejauhan supaya mereka seenggaknya nggak hilang dulu. Dan mungkin nanti bakal ada perubahan di ini sih, kayak mungkin di oprek dan segala macam supaya mereka nggak keburu lost dulu, terus nanti pas pendaftaran mereka udah lupa gitu, PMK itu apa ya gitu. Jadi mungkin untuk poin-poinnya PMBK tahun ini di Visipol bakal lebih agresif sama bakal lebih dimepetin lagi jaraknya antara PPSMB sama PMBK. Wah, iya. Agresif ya Kaki, agresif, wah keren sih. Aduh. Mungkin Kaki ada yang mau ditanya lagi nggak sih Kaki dari Kaki sendiri gitu? Apa ya? Itu deh. Tadi kita lupa loh Kak. Awal-awal tuh kita belum nanya sesuatu loh. Apa tuh Kaki? Gimana nih kabar dari kakak-kakak ini loh? Iya, bener banget. Kuliahnya gimana gitu Kak? Boleh lah ya cerita gitu dari Kak Ruben nih, yang dari tadi senyum-senyum, terus Kak Christopher juga senyum-senyum, ya kayak aduh Kak, aku pengen cerita ini gitu. Kak Ruben dulu deh, gimana kabarnya? Kalau kuliah ya, kayaknya
ya cukup ekspresi cukup menggambarkan gitu, kayak cukup campur aduk juga ya, kayak kita kuliah dari rumah bisa modal off cam terus tidur gitu bisa, itu bisa banget. Tapi memang gimana ya, balik lagi kan kayak ada moral gitu loh, kayak perasaan bersalah, kayak dosen udah capek-capek ngejelasin tapi kita malah tidur. Dan terlebih kayak aku sendiri kan di jurusanku itu menuntut banyak baca ya, paper-paper itu semua tumpukan-tumpukan. Jadi yang bikin capek itu sih, kayak kita disuruh baca paper, sedangkan modal diskusi kita kan biasanya baca paper, diskusi gitu. Modal diskusi kita itu cuma bisa dari Zoom, atau dari platform-platform online. Jadi ketika diskusi kan kayak kadang-kadang sama teman suka kayak, tahu nggak sih ini gini-gini. Jadi kayak ada interaksi fisik gitu kan. Tapi ini nggak ada, jadi agak sulit sih. Jadi kesannya kayak kita tuh cuma mikir seharian di rumah, nggak ada interaksi, jadi takutnya kayak otak itu full gitu, tapi nggak dikeluarin. Jadi kayak jadinya beban sendiri. Tapi sejauh ini udah mulai bisa beradaptasi, dan paling untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara online capeknya itu karena sebenarnya dari Zoom kan, Zoom, Jimit kayak gitu-gitu kan. Jadi setiap kali mau buka Zoom, buka Jimit kayak ya ini lagi gitu. Terus layar lagi. Ya, tapi sejauh ini udah bisa nge-handle, sama memang gara-gara situasi kayak gini kan harus adaptasi ya. Jadi aku adaptasinya itu dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang cukup banyak, dan kayak hanyut dalam kegiatan itu. Jadi kalau misalnya lelah, letih itu nggak berasa lagi, karena kan kayak padat dipepet-pepetin gitu kan. Dan juga ya jadi makin produktif aja sih, kayak dulu di kelas sambil ngobrol, sambil kayak ada temen nih pas lagi belajar, terus kayak gak konsen gara-gara temen ngajak ngomong. Tapi kalau di sini kan nggak bisa. Jadinya ya gak tau kenapa sih pandemi cukup mengubah hidupku jadi makin produktif, sama makin fokus aja belajar, dan mungkin nilai juga jadi naik gitu. Cuma memang agak ngaruh di mental ya, karena nggak ketemu teman. Cuman ya balik lagi, hubungan ke Tuhan kan yang menentukan kondisi mental dan kondisi-kondisi lainnya. Jadi ya kayak, ya aku balik lagi sih, kalau misalnya capek, burn out, atau istilah-istilahnya, ya aku doa saat teduh, ataupun ikut komunitas sharing di sekitar. Itu kalau dari aku. Keren banget Kak Bima. Orang-orang lain mah kalau lagi pandemi pada males-malesan kuliah. Ini Kak Aduh, Bima kalau lagi jangan gitu, jangan buka KTP kita, jangan buka KTP kita. Ini Kak Bima. Kalau Kak Christoph gimana Kak? Apalagi tadi katanya farmasi seminggu bisa 5 kali bikin laprak gitu kan. Pasti sibuk banget gitu. Boleh Kak ceritain Kak gimana rasanya kuliah di farmasi gitu. Oke. Kalau dari aku kurang lebih juga hampir mirip sih sama Kak Bima ya tadi, tentang di depan laptop terus depan layar terus, itu juga yang buat paling capek sebenarnya itu sih, karena kayak apa ya, kalau kita offline gitu mungkin kan paling nggak tuh masih bisa ya mungkin jalan ke kantin gitu bareng teman-teman, atau mungkin pergi kemana kayak gitu. Cuman kalau pandemi kan kayak bener-bener apa ya, aktivitasnya benar-benar cuma depan laptop, cuma duduk, atau enggak ya kayak tadi yang juga yang udah dibilang Kak Bima juga, kadang off cam sambil tiduran dan sebagainya kayak gitu. Kalau untuk apa ya, untuk farmasi ya emang ini sih, kalau dari aku untuk semester ini beratnya memang karena laporan praktikumnya lumayan banyak, karena itu praktikumnya satu semester ada 5, jadi ya itu sebenarnya selang-seling sih, cuman ada yang kayak misal satu minggu tuh benar-benar 5 praktikum jalan semua, atau enggak minggu depannya baru cuma 3 praktikum kayak gitu. Dan kalau dari aku bersyukurnya juga ya karena udah lumayan lama ya gitu, maksudnya pandemi gitu kan, jadi mulai bisa menyesuaikan tuh dengan apa ya, aku juga bersyukurnya di tempatku, maksudnya kayak di gerejaku tuh ada beberapa kegiatan, hampir ya enggak setiap hari ada kegiatan juga, cuman ada beberapa hari dalam seminggu tuh ada kegiatan, misal kayak ada persekutuan atau enggak kayak pengajaran Alkitab kayak gitu. Nah jadi buat aku sendiri itu dengan ikut seperti itu kayak apa ya, kayak refreshing dari kuliah gitu, maksudnya paling nggak tuh ada waktu di mana aku tuh benar-benar nggak mikirin laporan, nggak benar-benar mikirin pelajaran kuliah kayak gitu. Dan ya bersyukurnya dengan ikut-ikut apa ya kegiatan seperti itu juga
ya banyak hal juga yang bisa aku belajar kayak gitu sih. Itu mungkin dari aku. Mantap sekali nih Kak Christoph. Walaupun sibuk tapi masih tetap itu ya, seimbang ya Kak antara belajar sama imannya tetap dijaga. Keren, keren, keren. Next apa nih Kak? Tapi sebelumnya itu Kalki juga, gue juga penasaran sih Kalki gimana sih kabarnya selama kuliah online ini ya kan, setara gitu kan angkatan 2020 ya kan, aduh gimana nih dari anak 2020 nih, gimana keadaannya? Gimana ya? Jujur sih aku sampai sekarang sih belum pernah apa ya nginjek kampusnya aku sendiri gitu loh. Belum pernah sampai sekarang. Dan tapi beruntungnya kemarin bulan Mei kemarin tanggal awal-awal lah itu tuh di prodinya aku ada praktek luring gitu loh. Kita datang ke lab terus kita ngelakuin praktek selama seminggu di sana. Dan waktu ngelaksanain praktek tuh jujur kaget banget sih. Kayak gimana ya? Kita biasa kuliah di rumah gitu kan. Cuma dapet teori pun ya kayak sekedar teori lewat doang gitu loh. Nah, sedangkan kemarin waktu praktik itu kita ya mengoperasikan mesinnya gitu. Dan langsung disuruh buat karya gitu loh. Kayak kita membuat benda dan nanti ada ukuran-ukurannya gitu. Dan itu ukurannya emang harus bener-bener pas gitu loh. Toleransi kelewatnya pun cuma 0,1 mm. Kalau enggak, ya kurang 0,1 mm. Kalau lewat dari itu, udah ada pengurangan poinnya sendiri. Dan itu pun misalkan ngurangnya lebih banyak lagi, pengurangan poinnya juga dikali lipatkan lagi. Nah, di situ tuh jujur ya kaget banget gitu loh. Apalagi aku yang dari anak SMA gitu kan, terus tahu-tahu megang alat gitu kan. Jujur kayak pengalaman pertama banget megang alat apa tuh, alat bubut, alat drilling, alat milling. Terus kita apa ngikir besi gitu. Terus juga apalah gitu kemarin ngebor, terus kayak ngerinda besi gitu. Capek deh pokoknya deh dari pagi sampai sore. Terus juga ada pengalaman sedikit buruk sih waktu awal-awal praktek. Aku waktu awal-awal praktek itu masuk ke lab kan. Nah, aku tuh waktu itu posisi rambut ya nggak terlalu panjang sih. Lumayan panjang, cuma aku kuncir ke belakang gitu rambutnya nih. Terus waktu masuk ke kampus, aku langsung dipanggil sama dosennya. Mas, itu rambutnya dikuncir maksudnya apa? Dia bilang gitu. Terus, oh iya Pak, terus kuncirnya aku buka kan. Ini rambut saya nggak panjang Pak, cuma karena rambut saya berantakan aja saya kuncir gitu. Terus dosennya tetap kayak nggak menoler kata-katanya aku loh. Ya dia langsung ngomong, potong sekarang Mas gitu. Terus aku masih bersikeras kayak, enggak Pak, ini rambut saya nggak panjang gitu. Tapi akhirnya dia bilang lagi, kamu mau ngikutin peraturan atau nggak usah ikut praktek. Dan di situ tuh posisi jam 8 pagi. Aku disuruh cari tukang cukur jam 8 pagi. Ya ampun, mana ada tukang cukur jam 8 pagi kan? Akhirnya aku telat deh ikut praktek pas lagi hari pertama. Harusnya jam 8 udah pada mulai ikut praktek, aku baru masuk jam 9. Ya, begitulah serba-serbi praktek. Pusing sih, jujur. Oke, agak kaget ya. Oke ya, ternyata praktikum. Ya sama dong kayak aku yang udah semester segini masih aja praktikum online ya. Kita harus ya ngumpulin data serba online, harus ke jurnal-jurnal juga sama kayak Pak Ruben tadi baca-baca jurnal juga. Ya otak udah mulai
apa sih kalau kata-kata orang kayak, aduh udah ngebak nih otak, jurnal gitu kan. Kayak aduh capek gitu kan. Aduh sama sih. Memang daring ini meresahkan Zik. Oke, wow. Sedikit seru ya hari ini perbincangan kita gitu. Mungkin ya kan Kak. Ini mungkin yang paling penting sih kan kayak untuk di penghujung acara kita ini mungkin karena tadi Kak Christopher bilang bakal ada Paskah juga ya kan. Jadi kita harus ngejar waktu buat Paskah juga biar kita bisa ikut Paskah bareng. Ini nih, apa sih hal yang paling berkesan tuh di KMK sama di PMK itu Kak selama Kakak menjabat sebagai ketua gitu? Ada nggak sih kesannya? Terus ada nggak sih kayak lucu-lucunya sih di pengurus-pengurus ini gimana selama kalian ya bersama-sama menjalankan PMK KMK yang tahun ini yang bentar lagi mungkin udah luring kali ya. Amin deh luring. Gimana sih kesan-kesannya untuk 3 bulan sudah menjabat ya kan? Dari Kak Christopher dulu nih, kesannya gimana nih? Oke. Kalau dari aku kesannya itu karena apa ya, aku bersyukur punya teman-teman pengurus juga teman-teman BPA yang apa ya, maksudnya bisa menyediakan waktu, paling nggak ngeluangin waktu untuk kita bisa bahas bareng untuk PU, untuk kita bisa bahas bareng untuk proker-proker selanjutnya kayak gitu. Karena ya kembali lagi tuh, maksudnya kayak aku tahu mereka juga banyak kegiatan juga di luar KMKK kayak gitu, maksudnya misal mereka ikut organisasi lain, terus juga kebanyakan dari mereka juga mungkin di organisasi lain tuh juga pegang peranan penting kayak gitu. Jadi ketika mereka masih mau ngeluangin waktu, mereka masih mau untuk kita diskusi bareng buat KMKK ke depannya, itu buat aku udah cukup berkesan gitu untuk selama paling nggak 3 bulan ini kayak gitu. Ya mungkin itu dulu sih dari aku. Kalau dari Bima, Kak Bima gimana? Dari Kak Bima gimana Kak Ruben? Kalau dari pengalamanku masuk PMK sendiri kan kayak kesannya aku ditemukan sama Tuhan gitu melalui PMK. Kayak semester 1 udah ada permasalahan banyak banget. Aneh ya, semester 1 udah ada masalah gitu. Biasanya kan anak semester 1 kayak happy main-main, tapi kayak waktu itu lagi ada masalah. Dan dari semua organisasi memang nggak tahu kenapa Tuhan pakai PMK gitu loh, PMK Visipol nih untuk jadi wadahku untuk mengenal orang-orang baru dan teman-teman yang emang satu visi gitu ya, visinya Tuhan. Dan setelah terpilih jadi ketua PMK dan bekerja bersama teman-teman yang lain, perasaan berkesan bagiku adalah kayak bahwa Tuhan masih menyertai gitu sampai sekarang. Kayak nggak pernah kebayang aja gitu aku yang kayak gini bisa jadi mimpin organisasi Kristen di fakultas yang sangat sekuler itu gitu loh. Jadi kayak maksudnya kayak masih nggak kebayang apa yang Tuhan mau dari aku sebenarnya. Cuman ya kayak dengan dia ngeletak aku di tempat yang menurutku cukup sulit ya gitu ya, kayak aku benar-benar ngerisetin satu-satu fakultas PMK-nya gimana, dari awal ikut-ikut acara-acara PMK lain, dan memang tantangan besar gitu di situ. Ya jadi ya yang bikin berkesannya itu adalah karena Tuhan ngeletakin aku di situ bersama teman-teman PMK lainnya yang benar-benar ngedukung aku, dan kami benar-benar dekat. Jadi kayak ketika ngejokes ataupun main-main ngobrol bareng juga nggak yang kaku-kaku, nggak yang kak gimana, bahkan kayak ada sampai nggak usah manggil kakak juga nggak masalah gitu. Karena memang pada dasarnya kan sama-sama saudara gitu loh, sama-sama saudara ya dalam pencarian kita terhadap Tuhan gitu, dalam penyertaan Tuhan. Mungkin itu sih, jadi kayak PMK kurang lebih adalah apa ya, kayak wadah yang di tempatnya aku bisa merasa aman gitu di tengah goncangan kehidupan perkuliahan. Itu sih kalau dari Asik, keren nih. Aduh, ini ketua-ketua ini kayak bakal jadi calon ketua UKK selanjutnya nih Kak Oki. Kayak, aduh, aura pemimpinnya tuh langsung terlihat terpancar gitu Kak Oki. Aduh, kayak bisa sih. Lah iya bener banget Kak Oki. Mungkin ya ini sih saat kita pengen nih dari kakak-kakak PMK sama KMK ini ada nggak sih pesan yang pengen banget disampaikan ke UKK biar UKK itu mau jadi apa tahun ini gitu? Ada nggak sih pesan-pesannya buat kita anak-anak UKK gitu? Mungkin dari Kak Ruben.
Kalau aku sih mungkin melihat program UKK sih udah bagus dan juga udah terstruktur banget, dan pada para anggota-anggota dan kepanitiaannya terlihat cukup cukup solid. Ya, pasti terlepas dari apapun kesalahan atau apapun ketidaksempurnaan yang aku nggak tahu ataupun yang aku tahu, mungkin bisa tetap mengingat kembali gitu tujuan pelayanannya buat Tuhan. Berarti kita harus terlebih dahulu menjaga ataupun mendekatkan diri sama Tuhan. Kan nggak mungkin kan kita pelayan, kita nasihatin orang untuk ayo ibadah, tapi kita sendiri nyentuh Alkitab mungkin sebulan sekali gitu kan, agak aneh ya. Jadi kayak mulailah dulu dari kita dan kita baru bisa melayani orang lain. Jadi perbanyak perenungan, perbanyak doa, perketat hubungan sama Tuhan. Gitu, dari aku. Oke, dari Kak Christopher boleh dong kasih pesan ke UKK. Oke, kalau dari aku merasa maksudnya selama kurang lebih ya 3 bulan ini ya ketika menjabat jadi ketua KMKK Farmasi itu udah merasakan dukungan penuh lah dari UKK kayak gitu. Udah banyak banget yang juga aku rasakan juga dari setiap pengurus UKK, dari setiap kegiatan-kegiatan UKK. Untuk harapannya ke depannya juga semoga setiap acara yang udah dibuat dan direncanakan bisa dapat terlaksana dengan baik kayak gitu, dan juga yang paling penting seperti tadi yang udah Bima bilang, kembali lagi tujuannya itu untuk memuliakan Tuhan kayak gitu, dan juga untuk mendekatkan siap anak-anak di seluruh fakultas di UGM kayak itu, untuk mereka juga bisa lebih mengenal Tuhan. Dan jangan sampai kayak maksudnya kan kita memang dalam bentuk organisasi, tapi jangan sampai hanya sekedar melaksanakan satu proker, tapi benar-benar kita memang melaksanakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya itu aja sih dari aku. Oke. Mungkin Kak Oki ada kata-kata semangat atau pesan nih buat Kak Christopher sama Kak Ruben biar nanti menjalankan tugasnya ke depannya lagi, yang bentar lagi, udah berapa bulan lagi nih? Wow, ya sekitar 1 semester, 1 bulan lagi mungkin menjabat. Mungkin Kak Oki dulu, baru nanti aku ngasih semangat juga nih buat kakak-kakak ketua. Kalau aku sih ya gimana ya? Ya, semangat terus sabar gitu sama adik-adik, sama teman-teman gitu. Terus harus saling makin mendekatkan diri gitu sama mungkin teman-teman pengurus ataupun nanti sama adik-adik adik-adik yang nantinya bakalan masuk. Terus nanti juga mudah-mudahan semua proker-proker di KMKK atau PMK masing-masing bisa terlaksana sampai nanti akhir masa jabatan. Ya, dari aku sih dikit ya, karena aku merasakan apa yang teman-teman rasakan selama menjabat jadi PMK. Mungkin teman-teman di pengurusannya pasti ada yang slow respon, ada yang fast respon, ya mungkin itu sebuah tantangan juga buat kita sebagai ketua. Tapi kuncinya adalah sabar, teman-teman. Kalau ketika teman-teman sabar, pasti nanti dipermudah Tuhan setiap kegiatan teman-teman semuanya. Dan jangan malu untuk minta tolong ke teman-teman yang lain ataupun ke kakak-kakak yang lain gitu. Mungkin mereka lebih paham ketika nanti teman-teman dalam sebuah pergumulan yang cukup teman-teman yang nggak bisa teman-teman pegang, dan belajar untuk mengikhlaskan sesuatunya gitu. Ikhlas dalam waktu, ikhlas dalam hati, ikhlas dalam pikiran. Karena kita pelayanan ini bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan gitu. Jadi belajar buat ikhlas juga, belajar buat bersabar juga gitu. Karena bentar lagi juga teman-teman bakal memilih siapa sih nanti yang menggantikan aku menjadi leader di PMK yang akan meneruskan tongkat kepemimpinan ini gitu. Teman-teman pasti akan bergumul di situ suatu saat nanti, teman-teman pasti berpikir itu. Dan jangan lupa teman-teman juga berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan petunjuk apa sih jalan yang terbaik yang harus aku lakukan buat PMK sama KMK ke depannya. Dan kita juga berdoa bersama-sama biar nanti semester depan kita bisa kumpul bareng-bareng, main bareng ya kan. Terus nanti kita kayak ya jalan-jalan bareng kemana gitu nanti bareng UKK, bareng ketua-ketua PMK ya kan. Yang penting seru-seruan bareng lah gitu. Karena kita kan juga pengen tahu teman-teman kita ini kabarnya gimana setelah pandemik ini gitu. Asik. Yo,
Kak Oki, berhubung kita sudah selesai, ya kan, bentar lagi kita juga Paskah, Kak Oki, kita harus wajib ikut Paskah, karena ada undangan khusus dari Farmasi, kita harus ikut Paskah. Oke. Terima kasih buat hari ini teman-teman dari Farmasi dan Visipol, ya, aku sama Oki cukup banyak belajar hari ini ya Kak Oki, ternyata ketua kita ini Makasih banget kakak-kakak udah ya masih menyempatkan waktunya kita acara tawa seru sore hari ini. Yes banget ya. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang nantinya bakal seru-seruan lagi bareng kita. Tapi bukan bareng kita lagi nanti Kak Oki. Nanti gantian lagi. Ada lagi nanti yang bakal seru-seruan lagi, bukan kita ya kan Kak Oki. Oke. Aku dan Oki dan teman-teman kita di Ketua PMK, Kak Christopher dan Ruben, Kak Ruben, pamit undur diri. Sampai ketemu di BTS Bincang Tawa Seru part selanjutnya dengan moderator yang cukup asik juga selanjutnya dan narasumber yang cukup kece. Sampai jumpa semuanya teman-teman. See you dan God bless you.